hal yang menyangkut dengan tarikat. Dalam segala bentuk amalan katanya, Tuhan kalian lecat hal yang menyangkut dengan tarikat yang perlu bertanya. Apakah amalan katanya, terutama sama dia yasin dan masuk zikir apabila anak tarikat, apakah amalannya yang diterima oleh Allah? Yang pertanyaan Tuhan juga sebelum berakhir. Silakan namo, namo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun jumpa di Ibrahim. Jadi secara singkat nanti ulun lumayan cuma mungkin lain pak, yaitu masalah wakaf. Ya, masalah wakaf. Karena yang ada debur wakafnya bila karena wakil mau malik kasa. Jadi urainya bila kejadian berdayak yang kadang-kadang payah angkat kaki, sedangkan dayaknya mau malik. Tetapi di bulu nah pendapat ustaz-ustaz yang bisa dialihkan wakaf ke wakaf, yang bisa dialihkan wakaf untuk jual beli, yang bisa mengambil kembali oleh ahli waris. Jadi dengan mantan pertanyaan ada penjelasan Abu yang kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang silakan kepada Abu yang untuk menjawabnya. Ada anak lima namanya, pertama dari Wali Nasir, minta milik bersama, zikir bersama. Yang kedua tentang masalah surut dan kalun. Zikir terbagi dua. Pertama zikir bil qalbi, yang kedua zikir bil lisan. Zikir bil qalbi zikirlah hati. Ya, seperti diamalkan dalam suluk dan sahabatnya. Jadi ibadah suluk yang diamalkan di kalangan ahli dan sahabatnya itu mengutamakan zikir bil qalbi, hati. Dalam arti zikir Allah dan sebagainya. Ada tadi 9, ada tadi 9, ada nabi isbat, ada wukuf, wakafah ikhlas, wal mutlaq, ikhlas dan itlaq, wakafah maya, wal ta'afah. Itu semuanya zikir bil qalbi. Kitanya muhasabah diri sendiri, kitanya melihat Allah semesta ini, bahwa alam semestanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan terjadi semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu itu dengan hati. Yang kedua, zikir bil lisan. Zikir dengan lidah ada dua macam, sir dan jihar. Dalam sembahyang itu, sembahyang salat adalah zikir yang paling sempurna. Ada zikir bil qalbi, ada bil lisan, ada bil jawarih. Zikir bil lisan ada dua macam, ada bil qalbi, ada sir, ada yang jihar. Contoh sir adalah sembahyang haji jihar. Tapi tetap jihar oleh seimam. Allahu Akbar ada jihar. Ini kan ataupun takbir intiqal. Kalau malam jihar sunatnya baca Fatihah dan ayat dengan sembahyang jihar. Nah, tentang zikir jihar ini, yaitu diambil dengan lisan. Jihar, minimal jihar didengar oleh telinga. Didengar oleh orang samping itu jihar. Kalau hanya didengar oleh telinga tanya, itu namanya sir. Tapi kalau didengar oleh samping itu namanya jihar. Zikir berjihar itu dianjurkan kepada si imam habis sembahyang. Kalau tujuan si imam untuk memimpin zikir, maka si imam pada sembahyang nanti itu betul-betul mesti menghadap pada jamaah untuk bisa memimpin doa, memimpin zikir. La ilaha subhanallah subhanallah subhan dengan jihar. Apabila aja subhanallah, mungkin yang kali saya berlego dan yang lain kalau saya sudah serentak. Jadi pertama dengan jihar bisa serentak, dengan jihar itu bisa dipandu oleh si imam sehingga suara besar seragam. Dikir berjihad mesti suara seragam, nyana seragam tidak akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala.
diseragamkan. Adapun zikir berjihad berjamaah, apalagi doa dipandu oleh imam pasti dengan jihad supaya makmum mudah mengaminkannya. Jadi sampai mengaku dengan firman Allah Taala. Allah Taala berfirman, yaitu bahwa itu rabbaka fi nafsika. Seperti ayat baca tadi adalah kamu ingat Allah Taala dalam hati engkau. Ini baca kita sayanglah ya. Boleh kita zikir dengan sir kalau kita betul-betul bisa khusyuk dengan sir. Tetapi apabila khusyuk kitanya, kerajinan kitanya, antusias kitanya, dan semangat kitanya dengan zikir secara jihad, maka zikir jihad jauh lebih baik. Kita zikir jihad adzan dengan jihad. Tanya adzan tidak boleh dengan tujuan hanya menyampaikan seruan kepada umat, tetapi juga dengan niat zikir. Takbir wa mayat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sebagainya. Ada sementara hadis. Baca buka Jumat, baca alhamdulillah dengan suratnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baca doa. Kita hanya doa bukan itu benar doa. Oh, tidak boleh buat baca doa. Allah Taala hanya dulu. Padahal amin itu doa. Walladhdallin amin. Padahal itu dapat amin tergantung kepada banyak jamaah. Pada masa Nabi sampai mengguncang mesin Nabi waktu amin. Imamnya percaya tanpa kuat, maka makmum pun membaca amin disesuaikan dengan suara jihad si imam. Jihad berjamaah hadisnya banyak, bisa dibaca kita di Sunan ke-4, 7-10, dan juga bisa dibaca kita lain. Man min qaumin yadhkuruna Allah. Tidaklah satu kaum, satu kelompok berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Illa hafat bihimul malaikat. Kecuali ditanya akan mendapat 4 macam rahmat, 4 macam kemuliaan. Yang pertama, malaikat datang mengembangkan sayanya untuk kehadirannya Allah. Yang kedua, wa hafat bihimul rahmat. Waqasyahum rahmat. Rahmat Allah Ta'ala meliputi hati kita jawaban. Dan yang ketiga ialah wa anzala alaihi sakinah. Allah Ta'ala menurunkan ketenangan hati kita jawaban. Dan yang keempat yaitu kata Nabi kita Muhammad SAW, yaitu wa dzakarahumullahu fi man dzikra. Wa dzakarahumullahu fi man dzikra. Nama-nama kita yang hadir disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang dekat dengannya. Siapa mereka? Siapa siman atau mereka yang dekat di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para Nabi sedikit sudah datang kalian. Kita nama-nama kita ingin disebut-sebut, dibangga-banggakan, diperkenalkan oleh Allah Ta'ala kepada semua Nabi, kepada semua malaikat, kepada semua orang yang saleh. Adalah kita membiasakan zikir berjamaah. Hadis yang kedua, Nabi berfirman, Nabi kita bersabda, "Idza ra'aitum riyadul jannah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u biha." Hai sahabat-sahabat, kata Nabi, apabila terbawaje kata-katanya melintasi kebun surga, adalah masuk ke kebun surga. Sahabat pada temannya, ya Rasulullah, wa riyadul jannah, apa itu kebun surga? Nabi menjawab, halaqatul zikir atau hilaqul zikir. Mana hilaqul zikir? Dua bersama-sama berzikir. Silakan membaca kitab Al-Fatawa yang disusun oleh Profesor Dr. Atiyah Sakar, seorang dosen senior yang sangat dikenal dan disegani di kota Kairo, yang disegani oleh mahasiswa Al-Azhar University. Waktu kita yang dulu tuan mampu kita tu Azman, Imam Misra itu Ahmad punya dosen tuan. Di Kabumi dan dikenal kalimah di kota Kairo. Apa kata beliau di Fatawa? Mana halqatul zikir? Mana halqatul zikir? Duduk bersama-sama zikir dengan suara jihad. Makanya hadis sebelum hadis itu apa kata Nabi? Yaitu jika dapatani binafsihi ana inda abdi, aku menurut dugaan seorang hamba kepada aku.
Wa takarani fi nafsi zakartu fi nafsi. Apabila hamba itu ingat aku dalam dirinya, aku pun akan ingat hamba itu dalam dirinya. Artinya hanya yang berzikir sendirian atau dengan syirik, hanya Allah Ta'ala akan ingat ditanya juga dengan sendiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana di anak kubuturi tanya kepada malaikat-malaikat dan kepada para nabi sedikit dan sebagainya. Wa in takarani di malain, dan siapa yang ingat aku berzikir di malain, mana malain zikir berjamaah, duduk bersama-sama. Zakartu di malain hum khairum minhum, maka nama-nama mereka itu akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kelompok atau jemaah yang lebih mulia daripada jemaah kita. Tentu Allah, apabila kita yang untuk berzikir bersama-sama, maka nama-nama kita yang akan disebut-sebut oleh Allah Ta'ala kepada kelompok, kepada jemaah yang lebih mulia daripada jemaah kita. Itulah para malaikat, para nabi sedikit sudah datang sekali. Ini banyak kali hadis, yaitu suluk dan talut. Di Asia Selatan dikenal dengan istilah suluk. Kalau di sebelah timur, di Asia Utara dikenal dengan istilah talut. Kalut dengan suluk tidak bisa dipisahkan. Mana kalut? Kalut bahasa Aceh berasal daripada kata halwat. Mana halwat? Memisahkan diri daripada orang banyak. Tabu pleno daripada orang banyak. Setelah tabu pleno daripada orang banyak, kemudian hanya melakukan kegiatan ibadah sebanyak-banyaknya. Itulah suluk. Melakukan kegiatan ibadah sebanyak-banyaknya. Ketika kita berhalwat, itulah suluk. Di antara suluk dengan halwat tidak bisa dipisahkan. Umaman dan halwat dan suluk. Makanya Tengku Syekh Ahmad Dawali membuka kegiatan suluk pada bulan puasa. Antara lain tujuan yang paling utama ialah untuk menyelamatkan ibadah puasa orang awam. Kemudian tentang berpuasa di tengah-tengah masyarakat. Anak anda tahu bergaul dengan teman-teman dan anak dan sebagainya. Berjenteh selamat puasa kita selamat. Paling-paling hanya tanya mampu menahan diri tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan badan suami istri. Tetapi mata melihat, telinga mendengar, kaki berjalan, tangan berapa menyimpang dan jauh daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi dengan suluk dalam keadaannya kondisi dengan Aceh atau Aceh Selatan, puasa itu semayang ataupun hanya puasa semayang muada di Bogor, ataupun semayang muada hantar semayang sunat, ataupun semayang muada cerah bakar-bakar, semuanya itu akan terlaksana dengan sesempurnanya apabila tanya suluk. Suluk itu bisa terlaksana bila kita muslah. Itu maknanya halwat. Karena Rasulullah SAW yang berwali, nanti kita mau berhalwat atau berkalut di gua Hira. Ibu bapa yang sudah hadir biasanya dibawa oleh pemandu untuk melihat, yaitu gua Hira Nabi. Wajib niatannya hayat, apalagi punya kamu tidak bisa kita sampai ke atas. Nabi kita Muhammad situlah. Malah ada dan antara mahasiswa kita yang dari Indonesia sengaja muncul dari malam ingin merasakan bagaimana Nabi berhalwat di gua yang kadang gelap kulitnya. Nabi Musa berhalwat selama 40 hari berhalwat. Puasa 40 hari. Puasa Nabi Musa, puasa kawas. Puasa tidak makan, tidak minum. Puasa menjauhkan istri. Puasa menjaga anggota lain. Dan puasa hati Nabi Musa tidak ingat siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zikir yang paling tinggi tingkatnya, zikir meniadakan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zikir tanya, zikir yang yaitu anak usul. Mungkin barangkali kami buat banyak abu punya anak usul zikir. Zikir tinggal dia bagi. Saya jawab, lebih baik berzikir dengan lalai daripada lalai tidak berzikir. Lebih baik hanya berzikir dengan anak usul daripada kita anak berzikir dan kadang tidak usul. Kemudian kita tingkatkan diri kita daripada zikir yang khusyuk kepada zikir yang disemangati dengan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita tingkatkan lagi, ya Allah, kamu tingkatkan
kemajuan dari zikir yang disemangati oleh kehadiran Allah SWT kepada zikir yang mampu meniadakan selain Allah SWT. Nabi Musa setelah lulus melaksanakan puasa kawas, mempuasakan hati. Nabi Musa mendapat kehormatan diterima menghadap oleh Allah SWT di Bukit Tur Sina. Allah Ta'ala menyerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Wa kallamahu Musa wa kallamahu Allah. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa. Nabi Musa mendengar kalau Allah Ta'ala dan nikmat yang abadi. Sampai Nabi Musa memohon, ya Rabbi, arini anzur ilaika. Ya Allah, ya Tuhanku, kemudian doa kata kepada Allah, ya Allah, mohon jangan kalau doa kata ya Allah. Allah menjawab, lantarani, hai Musa, engkau tidak bisa melihat aku. Nabi Musa terkejut, ya, agak sedih lah, terkejut. Allah Ta'ala langsung mengatakan lantarani. Kemudian Allah Ta'ala memuji, walakin nandur ilal jabal. Walaupun demikian, hai Musa, akan tetapi lihatlah kepada bukit Tur Sina itu. Lain istighfar maka nahu fasawfa tarani. Apabila bukit Tur Sina itu tetap di tempatnya, engkau pun hai Musa akan melihat aku. Wah, senang Musa. Nah, yang Allah menjadikan akan bisa melihatkan Allah SWT. Lama tajalla Rabbu, manakala Allah Ta'ala menjadikan dirinya kepada gunung, itu terjemahan. Jadi bukan itu maknanya. Terjemahan berbeda dengan makna. Bukan itu tafsirnya. Tafsirnya, manakala Allah Ta'ala memperlihatkan kepada bukit Tur Sina seujung jauh daripada amas, Nur Amas. Kalau kita saya lalai. Ini pendapat Ibnu Abbas. Menang berkudir kepada bukit Tur Sina seujung jauh daripada Nur Amas. Jangan tahu jaga bukit Tur Sina hancur berantakan, pecah jadi 6 gunung. 3 gunung berpindah ke Mekah, 3 gunung berpindah ke Madinah. Ini Nabi Musa. Setelah Bangkalwan, dengan Khalwan dan seluruh selama 40 hari mencapai puasa kawas, bukan hanya puasa lahir juga puasa batin. Nabi Musa dapat undangan bertemu dengan Allah SWT. Dibuka hijab oleh Allah Ta'ala di Bukit Tur Sina. Dibuka hijab kepada Musa hanya sekedar kebudingo kalamnya oleh Allah Ta'ala. Hanya sekedar Allah Ta'ala kebudingo kalamnya kepada Musa. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad. Setelah dibedah hati, Najina mendapatnya selama anak termakai masa dibedah. Pada itu ayat mengatakan demikian, hadis banyak hadis mengatakan demikian. Hadis-hadis yang kuat menceritakan bahwa Nabi kita Muhammad sedang tidur bersama dengan Ja'far, adik sepupu beliau, dan Hamzah di sebelah kanan beliau di samping Ka'bah. Maka datang Jibril dengan Mikail membangunkan Nabi Muhammad dan Nabi gempa kata Muhammad dibedah hatinya. Itulah mukjizat. Kalau mukjizat besar bertanyakan, dengan apa dibedah? Kuna dibedah, kuna bina gede, kuna di sampai rumah dan sebagainya. Kalau mukjizat jangan ditanya, tidak bisa diraba oleh akal kita. Pernah Nabi Isra dan Mi'raj berantem pos sebentar. Lailan, mana Lailan? Sekejap di waktu malam. Mana Lailan bukan 3 jam, bukan 2 jam. Hanya menggunakan beberapa saat di waktu malam. Nabi kita di Isra dan Mi'raj sampai di suatu Muntaha, sampai ke arah. Itu mukjizat. Nabi dibedah mukjizat. Setelah hati Nabi dibedah, kemudian dimasukkan dalam hati Nabi dibersihkan air Zamzam. Air Zamzam adalah air yang terbaik. Yang paling baik adalah air yang keluar pada tunjuk Nabi, yang kedua air Zamzam. Dibersihkanlah hati Nabi dengan air Zamzam. Kemudian dibuang semua tempat-tempat yang dimungkinkan bergantung syaitan di tempat itu, dibersihkan semua dan dimasukkan iman, dimasukkan Islam, dimasukkan Nabi dan sebagainya. Maka Nabi kita Muhammad sudah punya ketahanan batin yang sangat hebat tadi. Nabi Muhammad mendapat kehormatan, diserahkan dan dinaikkan sampai ke atas. Sampai di atas itu Nabi kita Muhammad dibuka hijab di atas. Andai kata Nabi Muhammad dibuka hijab di samping Ka'bah, maka Allah Ta'ala membuka hijab untuk Nabi kita di samping Ka'bah, itu sudah lebih terhormat dibandingkan dengan Nabi Musa. Nabi Musa dibuka hijab di Bukit Tur Sina. Tetapi Allah Ta'ala menghendaki ingin memperlihatkan kecintaannya kepada kekasih Nabi kita Muhammad SAW. Jibril
31 ya kalau nggak salah buku yang pendek. Datang Jibril malam Isra'nya, apa kita diundang oleh Tuhannya. Yang mi'raj itu Muhammad hamba Allah, bukan Muhammad Tuhan. Baca bentuk surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menjalankan hambanya Muhammad. Muhammad hamba Allah, hamba Allah yang angkat sebagai Nabi dan Rasul. Begitu kenapa? Yang naik ke langit itu ke arah bukan Muhammad. Muhammad itu pada syariat, tetapi Muhammad pada hakikat adalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang naik ke langit ke suatu muka ke arah sampai ke belakang, maupun pada kabut. Rab pertama Nabi Muhammad, Rab yang kedua yaitu Allah Ta'ala. Tuhan bertemu dengan Tuhan. Nyampat ini, itu ini syaitan. Nah, ada lah kita. Hana ayat, hana hadis, hantar dari para ulama kita yang berdua bantu kita hendak baca. Hana ada apa yang demikian. Itu syaitan. Itu bisikan syaitan. Yang naik ke langit bukan Muhammad tetapi Tuhan bertemu dengan Tuhan. Ayat yang kedua, Qul innama ana basarun mislukum. Hai Muhammad, katakanlah, aku ini manusia sama seperti kamu. Kamu butuh kawin, aku juga butuh kawin. Kamu butuh makan, aku juga butuh makan. Kamu butuh minum, aku juga butuh minum. Apa bedanya Nabi yang kita? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Aku dapat wahyu. Dengan wahyu itu aku jadi nabi, aku jadi rasul, aku jadi kekasih Allah Ta'ala, penghulu dan pimpin semua nabi. Walaupun beliau penghulu semua nabi, tetap beliau sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai manusia seperti kita. Apa bedanya orang Kristen dan Katolik menuhankan Isa Al-Masih dengan awak tanah yang menuhankan Muhammad sebagai Tuhan? Apa bedanya? Bagi awak Kristen dan Katolik, Isa Al-Masih, bagi tanya Isa sebagai Nabi dan Rasul. Tapi bagi orang Katolik Kristen, Isa itu adalah Yesus Kristus, adalah anak Tuhan. Yang disembah oleh orang kafir Yahudi Kristen ialah Tuhan Yesus di dunia. Yang tersinggi Tuhan Yesus dan sebagainya. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, ada di surga, anak Tuhan. Apa beda apabila ada dalam sebelah tiga? Muhammad adalah mengandung musuh Tuhan. Apa kaumnya tidak musyrik? Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya bapak masuk kembali ke dunia. Apa beda? Menuhankan Nabi Muhammad dengan menuhankan Isa Al-Masih. Apa namanya? Nyatakan Yahudi, Kristen, yang lebih Kristen, yang lebih Katolik, jika bayar. Jadi yang merah itu adalah Nabi kita Muhammad. Diberikan kehormatan dibuka hijab dipilih tempat yang paling suci, yang paling agung. Dan jangan diartikan Allah Ta'ala ada di atas. Allah Ta'ala bukan. Allah Ta'ala hanya terikat dengan tempat. Allah Ta'ala hanya terikat dengan waktu. Sebab waktu adalah makhluknya, tempat adalah makhluknya. Mustahil Allah Ta'ala tergantung kepada makhluknya, kepada waktu dan tempat. Mina berpegang dan mengumpul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada tempat. Kalau Allah Ta'ala memerlukan tempat. Tetapi Allah Ta'ala tidak dekat dengan tempat. Yang dijalankan Nabi dibuka hijab. Walaupun buka hijab, Nabi Muhammad berjalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At-tahiyyatu lillah wassalawatu thayyibatul mubarakat. Segala kemuliaan, kebesaran dan kehormatan ini bagi Allah. Allah Ta'ala mengucapkan selamat datang. Assalamualaikum ya Nabi Allah barakatuh dan sebagainya. Yang dilihat oleh Nabi Muhammad adalah wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibuka hijab. Dengan demikian Allah Ta'ala ada di atas. Dan yang umat Islam nanti dan juga dengan sunnah akan dibuka hijab. Akan dibuka hijab, maka kita yang melihat dan menyaksikan wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha indah, yang maha elok, yang maha bagus, yang dia datangkan. Kenikmatan di surga yang paling tinggi ialah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan artikan Allah Ta'ala ada di surga. Siti Maryam berkhalwat di puncak masjid
Masjid Aqsa, Siti Maryam, sampai Jibril mengatakan, ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Hai Maryam, Allah Ta'ala telah memilih engkau, Allah Ta'ala telah membersihkan engkau, mensucikan engkau, dan memilih engkau sebagai perempuan yang paling mulia di alam ini. Inno yang paling terhormat, yang paling mulia Siti Maryam. Nama Siti Maryam diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak banyak-banyak. Itu baru sebuah pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan kedua ialah apa mana suluk? Apa mana suluk? Ada buku tebal. Buku yang keempat silakan. Pertanyaan kedua hampir sama, yaitu zikir dengan jihad. Dan yang ketiga ialah dari babnya qada sembahyang, fidyah sembahyang. Qada salat, sembahyang itu bahasa Indonesia, berasal daripada bahasa Sanskerta, sembahyang, yang itu Tuhan. Dalam bahasa Hindu, bahasa Sanskerta, yang itu Tuhan. Jadi karena sudah menjadi istilah untuk ibadah katanya, karena masalahnya beda sembahyang. Itu sendiri bahasa mufiah, bahasa ammah, bahasa umum. Mana sembahyang adalah salat. Mengqada salat, cuma hanya jelas pertanyaannya, mengqada salat yang tertinggal dengan sengaja, atau tertinggal dengan sebab tertidur, atau tertinggal dengan sebab terlupa. Nande macam sembahyang yang hanya ditinggalkan. Pertama, karena tertidur atau terlupa. Ini disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Man nama an sholati aw nasiha wa yusalliha idza dzakara. Kalau tak tahu dengar, ama word yang boleh malam. Dengar, anak budak tu. Kontak aja anak budak tu. Mama anak tate kau pola bangun. Maka benar ingat wajib dan yang kagak sembahyang yang tinggal dengan sobat itu. Yang tinggal buat di bawah, bodoh bakpo subuh kagak ada wajib kita mau sembahyang. Meninggal saat sembahyang dengan sobat tertidur tidak berdosa, tetapi wajib mengqada. Perhatikan. Yang kedua doa, atau nasihat. Nasihat yang seasik nonton TV kalau bola lawan Jepang, Jepang lawan Cina, Bangladesh, anak kata kafir dulu kau biasa, atau sedang stres, atau sedang melamun, atau sedang ingat anak yang penuh tsunami, tiba-tiba kafir dulu, kemudian ingat wajib ditanya mengqada, meninggalkannya tidak berdosa sebahana dan sengaja anaknya. Timbul pertanyaan, bagaimana sembahyang yang kita tinggalkan dengan sengaja? Sengaja dan tinggalkan sembahyang. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, tidak wajib qada. Cukup dengan tobat, dengan zikir, dengan mengampun dosa kepada Allah Taala. Memohon ampun, bang dicabut, tuan lekor dengan sengaja dengan sembahyang. Berapa Ibnu Taimiyah? Siapa Ibnu Taimiyah? Sedua ulama biasa, yaitu di Italia, di Spanyol, ya, pada zaman Cordoba dia hanya punya mazhab, tidak punya mazhab. Bagaimana pendapat empat mazhab? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, keempat mazhab sepakat wajib mengqada sembahyang yang kita tinggalkan dengan sengaja. Tentu ulang, akal bermain. Ya, Islam itu adalah nakal dan akal. Nakal ini ayatnya, ini hadisnya. Akal logika bisa dicerna oleh akal. Ini biar banyak. Meninggalkan tertinggal sembahyang dengan sebab dengan tidak berdosa, tetapi wajib mengqada. Meninggalkan sembahyang dengan sebab dua tidak berdosa, tetapi wajib mengqada. Jika sengaja kita tinggalkan salat berdosa, maka dosa besar berdosa besar. Anak banyak nombor. Lebih yang wajib qada. Itu namanya qiyas aulawi. Yang sembahyang tertinggal hanya mudisa wajib qada, apalagi meninggalkan sembahyang dengan sengaja dosa besar, lebih-lebih lagi wajib qada. Apa hikmahnya? Hikmahnya pengenalan kaum. Nyatanya tak jauh pendapat jelas. Kenapa Islamnya itu bukan pendapat mazhab. Anak laku dirinya Islam. Tetapi karena tanya yang punya nama YN, kalau nama YN ada nama SD, nama SMP, nama SMA, nama YN, atau tamat MIN, tamat MSN, tamat YN yang belum mendalami kita ini, maka pengaruh.
Biasanya orang kampung kalau berkata, anak wajib kata sembahyang. Dia khutbahkan dalam khutbah Jumat, anak wajib kata sembahyang. Apa akibatnya? Lebih pun anak tiga, lebih pun anak sembahyang tiga. Nyata ternyata berapa diterima. Lebih pun tiga sembahyang dengan tobat, dengan ngomong, dengan bahasa serba, kalau mampu dicarikannya. Mana? Apa yang akan terjadi? Anak-anak muda katanya tidak mau datang ke masjid pada waktu mereka muda. Bacanya waktu ketua, umumkan hidup duduk, umumkan 60 tanya tobat-tobat, dia mengampun dosa Allah Subhanahu Wa Taala, semaya ini kembali duduk. Akibatnya masjid kosong, yang masuk ke masjid ialah tua-tua. Karena itulah di antara kegiatan ibadah suruh yang palutan ataupun di Darussalam. Samping sembahyang tunai muatir juga ditambah dengan sembahyang Allah. Walaupun kitanya anak tiga sembahyang selamanya, tetapi dengan sembahyang kata itu maka dia bisa menyempurnakan atau membetulkan sembahyang yang telah dikerjakan selamanya kurang sempurna, banyak cacatnya, banyak kekurangannya, banyak kelalaiannya dan sebagainya dan sebagainya. Balah Ibnu Atiyah Saka, Profesor Saka mengartikan au nasihat au taraka. Di mana makna salati au nasihat? Apa kata Atiyah? Mana nasihat? Taraka. Siapa yang tertidur daripada salat atau meninggalkan salat, baik meninggalkan dengan sengaja ataupun terlupa, tetap wajib mengqadha dan mendapat Atiyah Saka. Fidyah sembahyang ada dua pendapat. Kenapa yang mengatakan boleh, kenapa yang mengatakan tidak boleh. Kenapa yang mengatakan boleh itu ulama sufi, bisa baca kita anak kita pahali. Maka ada jauh kesimpulan. Fidyah ialah dengan diberikan makanan atau beras kepada fakir miskin. Dari satu segi maka sudah mendatangkan pahala, yaitu pahala bersedekah kepada fakir miskin. Yang kedua ialah dengan fidyah itu adalah makam doa. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sembahyang yang ditinggalkan oleh kita sekian tu berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu banyak lepas dibahas tentang fidyah. Kapan dia baca sama dia tadi? Menyuruh sama dia tadi, kan? Waktu dia ngomong tadi, kan? Malah bapak itu baca sama dia. Padahal itu adalah baca sama dia tadi. Katakanlah umpama haji, lu berpendapat sama dia talil anak tu pahala pada meninggal. Tapi pahala lu baca qul lu baca la ilaha illallah untuk doa ada pahala mah. Ada pahala mah. Tanya bantu sepakat untuk tanya doa baca saja ada pahala. Cuma beda tanya awalnya. Kitanya di samping pahala untuk doa kitanya seumpama pahala itu dengan hadiahkan kepada sebulan bin sebulan. Allah abli wa ausir mithla tawabi dalika mithla tawabi ma'ba'nahu min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa bahalan nawa min la ilaha illallah ilawi pulang bin pulang dan sebagainya. Itu doa dan sebagainya. Kemudian yang bertanya lagi terikat sama dia sudah jawab. Dan terikat ini banyak terikat. Dan ini terikat dalam Islam. Yang populer di Indonesia ini terikat Naksabandiyah, terikat Sataniyah, terikat Hadadiyah, terikat Sayyidiyah dan sebagainya. Sedangkan dari Madinah pada saat itu yang paling populer ialah terikat Hadadiyah yang dikembangkan oleh Sambung Kali dan terikat Naksabandiyah yang dikembangkan oleh Syekh Haji Madil Al-Khalidi. Mana terikat? Mana terikat jalan itu sampai kepada tujuan. Mana terikat sistem, cara, metode, cara bagaimana yang terbaik saya lakukan untuk beribadah. Itu mana terikat. Ini sebagai itu. Allah Taala biu tanya mudiki. Ya alladzina amanu dzikrullaha dzikran katsiran. Wahai manusia yang beriman, hendaklah penuh kata ingat kepada Allah Taala itu perintah. Tapi bagaimana melaksanakan zikir yang sebaiknya itu terikat. Pulang tu dah mudiki, badai kudo, dalam kadang berjunuk, tanya anak Ismail, dan maka pada tak boleh. Anda apa berzikir? Anda tahu bagaimana berzikir? Mana berzikir? Tanya merasakan hadir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan memuja, menyanjung, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha Suci, maka tak suci itu adanya beliau. Kita bersihkan diri kita dulu.
Punya tanya selampu junub, mano junub dire. Punya tanya berhadas, punya tuang sembahyang dire. Pakai baju yang bersih, kemudian duduk di tempat yang bersih, menghadap kiblat itu terikat. Setelah menghadap kiblat, kemudian duduk dengan sopan, duduk tawadhu. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan serahkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baca dire Fatihah sekian kali, Qul Hu sekian kali. Kulhu 3, hadiahkan pahala kepada Rasulullah dan kepada Masyaikh kiram. Ingat mati, kalau kita akan mati. Dan jangan lupa ingat dulu, yang baru yang sedikit. Itu tadi. Kalau kita sama dia, segera saja baca sama dia. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ma itu tarikat. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin awlika wa rasulika nabil ummi wa ala sampai seterusnya. Saya sudah baca sofa, kemudian baca sofa, baru baca sama dia. Kalau baca sama dia juga habitat kedaluan ilmu. Itu ada tarikat sama dia. Apa kata Abu Jarimah? Tidak ada tarikat tanpa habitat. Semua tarikat pakai habitat. Kalau bahas habitat banyak di malam. Nah, buku yang luput, buku juga ada itu mana habitat. Nah, jadi tarikat sama dia, tarikat Naqsyabandiyah digolong sedikit, baca istighfar, baca Fatihah, tasawuf, hadiah pahala, mengingat mati, sudah habitat. Baru tanya baca ilah dan maksudnya Allah Muhammad bin Itulah tarikat namanya. Karena diperintahkan berdoa, berdoa ni astajib lakum. Tapi ada adab baca doa. Adab kita, siapa mono, nyogo anti berdoa mono. Balik buku bawa jawab. Lebih dia untuk hadis video kita yang buku jawab berdoa. Itu adab, itu katakan tarikat. Tidak sebagainya. Maka tarikat yang boleh dikenal di nama ialah tarikat Naqsyabandiyah. Yang disponsori pengembangannya oleh Tim Haji Beliau Khalidi yang telah berkembang dari selatan dan sebesar malah Jino lebih kesat pengembangannya DPD oleh wali DPD, aparatur DPD kali itu jatuh berkembang tuan malah Abu Budi yaitu Walid Hasanul Baqi pimpinan pesantren Samalana kali itu jatuh berkembang dan Jino banyak sedang menyelesaikan khatam 7 khatam. Alhamdulillah gonya terangkat munafis dan belum fasa baru gonya telah diangkat sebagai wakil masjid. InsyaAllah sebuah waktu akan datang. Apakah tahun depan ada 2 tahun akan datang akan kita tingkatkan beliau menjadi masjid tarikat Naqsyabandiyah. Sebab beliau sudah memenuhi persyaratan untuk itu. Kealiman, jamaah, banyak pesantren dan sebagainya. Dan kita harapkan beliau akan turun tangan akan datang untuk mengkoordinir dan memimpin pengembangan tarikat Naqsyabandiyah di Kabupaten Jerut dan di Kabupaten Sigi. Di Aceh Timur, Imam Besar Masjid Kota Langsa, Muhajir sudah kita angkat sebagai munafik, sudah hafal Al-Quran, alumni Mesir. Bambanya Walid Bunun pernah lihat seorang alumni Kairo, hafal Al-Quran. Jadi imam dia hafal Al-Quran. Bukan bagi lupa mana. Sengaja dia suruh bagi tanya. Sudah kita angkat dia sebagai munafis untuk dikembangkan dekat di daerah Gayo luas. Itunya kalau dia lawan ini, kemudian dapat kesempatan ke Kairo mengambil kuliah di sana, maka kita lupa. Karena di situ lawan tadi. Pada kampung lawan lawan aja wajib fatah. Bukan kalau yang disuruh kepada Tuhan, ayo kepada Aceh, kerja kepada Aceh. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, jika ingin merasakan apa itu suruh. Susah untuk jelaskan. Nah, mungkin wajar ini untuk jelaskan. Dapat lagi wajar terumumkan kepada ibu-ibu Masjid Baitur Rahman. Tuan Masjid Baitur Rahman menunggu 2 minggu. Untuk kau bapak setiap bawa lampu, posisi bunga, posisi bunga sampai posisi belah di aula di belakang masjid. Kita tafsirnya Safatul Bayan Ma'ani Tuhan. Untuk ibu-ibu setiap bawa ahad, pukul 2 sampai pukul 7. Nya dengan ibu anak di sana yang bawa dan pada Aceh bawahan dijalah pukul 2 sampai pukul kemudian dari sana yaitu menyampaikan tausiah dan zikir bersama. Pernah dia umumkan, ibu yang
belum patah minggu saya ingin suluk, silakan datang kita tempat tuan-tuan. Timbul nada apa tu suluk? Hei, nampu dulu. Hai ibu yang penjelasan tak mungkin orang jelaskan. Cuma penjelasan sekedarnya. Kemudian silakan. Ada yang masuk 3 hari. Waktu dirasa kemangan, kata mah. 7 waktu kata 20. Nah, tak mau 10. Dirasa kemangan, kata mau 20. Paling banyak ibu-ibu yang datang suluk puasa baru di tempat tuan ibadah adalah jamaah ibu-ibu dari Mesir Raya Pertama. Nah, mereka itu sebagian daripada Kapolda, sebagian daripada Kodam, sebagian daripada bukan kita, sebagian dan sebagainya. Nah, suluk itu apa kita makan? Di buku terbanyak, buku yang keenam bisa dikalon apa pelajaran suluk. Pelajaran suluk jelas di situ. Dikir semua tak, ada 9, ada 11, Nabi 4, kemudian buku, wakabat pertama, wakabat yang ketiga, dan kata. Jadi jangan amalkan sendiri. Mesti ada guru yang memandu dan memimpinnya. Sebab apabila anda dipandu dipimpin oleh seorang guru yang ahli, maka tanya akan bisa kacau tentang apa mana wakabat dan sebagainya. Jadi itulah ibu bapak tentang suluk dan tentang tarikat bodoh. Kalau SB sudah tamat sekarang sahabatnya, Yusuf Kala sudah masuk sekarang sahabatnya, Agil sudah tamat sekarang sahabatnya, Arifin Lampur sudah disadarkan sekarang sahabatnya. Saya bertemu awalnya, yaitu seorang mufti dari Amerika, Presiden umat Islam Amerika. Umat Islam Amerika itu presidennya adalah seorang mufti dari Turki. Berkunjung ke Indonesia dia bulan 3. Begitu ketemu dengan SB minta dia sadarkan sekarang sahabatnya. Yusuf Kala dan sebagainya. Bapak Ibu jika melakukan tentang kebenaran tarikat sahabatnya, tentang kebenaran suluk, silakan untuk ditanya, silakan datang ke Aceh. Mari kita diskusi apa yang bermasalah. Masalah kita silakan kita berdiskusi. Kita pahami firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kunu ma'as-shadiqin." Hai manusia beriman adalah kamu berasa bersama-sama dengan orang yang benar, dengan ulama-ulama yang saleh. Kebersamaan kita dengan ulama, kebersamaan hissi yang kita ini. Dan yang bersama-sama dengan wali-wali dan abu-abu kita, dengan guru-guru kita. Itu namanya kebersamaan hissi. Bersama kita makan, bersama keberadaan kita. Tetapi juga rabitah ataupun kebersamaan maknawi. Walaupun tanya dua guru kita, tetapi terbatas tanya berlabitah, ingat guru kita lah yang tak berjasa menyelamatkan hidup kita di alam bahasa, di alam buku, di padang bahasa dan meniti seratus musafir. Jasa guru agama, jasa walid, jasa abdul, jasa ulama, jasa ustaz jauh lebih besar pada jasa orang tua kita. Man alamaka walau hafan bahwa maulaka. Siapapun yang penuh kata, walaupun satu huruf, itulah Tuhan kata, dan sebagainya. Kemudian Yasin, tarikat, Yasin juga ada tarikatnya. Umpamanya baca Yasin sekian kali, Yasin, itu tarikat. Cara baca Yasin sampai bagaimana? Salamun qaulan min rabbil alamin, baca 3 kali. Salamun qaulan min rabbil alamin, itu tarikat namanya. Jadi cara membacanya bagaimana yang baik. Kemudian terakhir ialah wakaf yang dialihkan dan apakah bisa diambil oleh warisnya. Al-waqfu la yuhab, la yubam, la yubas. Harta wakaf tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diperjualbelikan, dan tidak boleh diwariskan kepada siapapun. Wakaf milik Allah, bukan lagi milik kita. Wakaf hanya memiliki manfaat. Hanya wakaf namanya bakrin ataupun bau dan sebagainya. Wakaf itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya sebagai mauquf alih hanya ambil manfaat daripada baunya. Koji dan itu. Wakaf belang untuk masjid, belang itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita perjualbelikan, tidak boleh kita hibahkan, tidak boleh kita wariskan, tetapi kita manfaatkan hasilnya untuk kepentingan masjid dan sebagainya. Wakaf adalah sedekah yang paling tinggi nilainya. Makanya bila terbiasa acara meninggal, ada baca dan bertanya tidak masa penuh Adam yang pertama malu tidak mental. Apabila mati Bani Adam, maka terputuslah
kata tawabu amali. Menandanya mati, maka putuslah pahala daripada semua amal-amal kita yang kita kerjakan ketika masih hidup. Illa salat, kecuali 3 macam amal. Apa? Pertama, sedekah dari sedekah jariah. Bermula sedekah jariah itulah dia wakaf. Wakaf sebenarnya pahalanya jariah, terus mengalir kepada kita. Walaupun tanya kami, walaupun tanya bangun nak buku, pahala daripada harta wakafnya mengalir kepada kita. Jika ibu bapa ingin senang dan berbahagia dalam kumpulan suku di alam kasar, walaupun dia kaum bodoh, tapi ada sawah kita wakafkan untuk misi, kita wakafkan untuk pesantren, kita wakafkan untuk ulama yang mengaji. Selama pesantren ini dipimpin oleh ulama, oleh walid yang mengajukan pesantren, maka wakaf belanja manfaatnya untuk ulama tersebut. Walaupun dengan begitu, pahalanya terus mengalir kepada kita. Kenapa kita tak wakaf? Wakaf itu berdiri tegak, seperti batin tinggal laut. Walaupun dihantam oleh sampai apapun, tetap bertahan dan dengan betul. Kemudian wakaf. Wakaf itu seperti berdirinya gunung Semeru, seperti berdirinya gunung Kepulauan, seperti berdirinya gunung Kinabalu dan sebagainya. Itu wakaf. Ini wajah tasmiyah pada wakaf dari segi makna lugawi. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa membantu. Memang kalau ada pertanyaan, jawabannya bisa dipastikan. Dan marilah hanya tutup pengajian ditanya jawab, selama ditanya jawab, hingga ditanya zikir sejenak, yaitu zikir Asmaul Husna. Ibu bapak yang akan mencoba buku zikir, zikir Asmaul Husna, yaitu halaman 27 halaman 32 zikir Asmaul Husna. Jadi ini punya baca zikir Asmaul Husna boleh tepat, tidak lagi boleh biasa, agak lama boleh biasa. Ada doa pengantarnya ya, halaman 30, halaman 27 ada doa pengantar, halaman 27, halaman 28 doa pengantar. Kemudian ada doa dalam bentuk nonton. Ya Rabbana ya Rabbana ya Jalba wa Asasana. Ada baca ulang-ulang dan langsung baca Asmaul Husna. Marilah kita pimpin dengan Tuhan baca dari doa pengantar baju. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sama-sama baca Allahumma inna nas'aluka ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim
Ya